Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga sehat selalu sekeluarga. Amin. Baik, kali ini ada satu cerita datang dari Mas Amin di Karawang. Mas Amin itu menceritakan tentang satu pengalaman horor yang belum lama terjadi ya, tahun 2014. Atau 12 tahun yang lalu, ternyata udah lumayan cukup lama. Nah, waktu itu Mas Amin ya belum lama berkeluarga, masih ikut sama mertua di situ, udah punya satu anak. Waktu itu anaknya tuh masih kecil, jadi istrinya tuh masih nyusuin gitu ya. Nah, awal-awal itu memang dari Mas Amin kenal sama istri, itu namanya Mbak Linda. Nah, ini istrinya tersebut itu kadang sering ya begitulah, kayak semacam kerasukan atau apa gitu. Itu sering. Jadi dari zaman masih baru kenal, pacaran kayak gitu, itu udah tahu seperti itu. Istrinya tuh suka gampang ya, kalau orang bilang itu gampang kemasukan lah, intinya kayak gitu. Dan Mas Amin juga udah beberapa kali mengalami atau melihat sendiri gitu ya. Nah, di situ udah nggak kaget lah, boleh dibilang udah terbiasa, sampai yaitu tadi menikah, kemudian punya seorang anak gitu ya. Nah, setelah itu selama hidup bersama di sana, di rumah tersebut, Mas Amin juga udah sering mengalami, melihat langsung gitu ya, karena sekarang udah hidup bareng kan gitu. Istrinya memang sering, bisa jadi kayak sebulan sekali kayak gitu tuh ada ngalamin yang begitu, tiba-tiba malam-malam bangun ketawa sendiri gitu kan, dengan gestur yang aneh-aneh, intinya seperti itu. Terus udah habis itu setelah ditenangin sama Mas Amin, didoa-doain sebisanya waktu itu, nanti istrinya pun kayak kembali normal lagi. Terus kalau ditanya ya dia bingung, bahkan nggak ngebahas itu sedikit pun. Keesokan paginya saat Mas Amin diem, dia nggak membahas sama sekali gitu ya. Dan konon katanya pas ditanya, apa sih yang kamu rasain? Jawabannya itu, aku lupa gitu, cuman aku nggak inget apa-apa mas gitu. Jawabannya tuh cuman seperti itu. Dan pada suatu hari, ini ada satu pengalaman di mana menurut Mas Amin, kondisinya Mbak Linda ini yang paling parah lah intinya waktu itu, di antara semua kerasukan yang pernah terjadi. Ini yang menurut Mas Amin itu paling menegangkan. Jadi anaknya Mas Amin sendiri waktu itu masih kecil, usianya baru setahun berapa bulan gitu ya, masih nenen lah, masih nyusu. Nah, waktu itu Mas Amin malam-malam mau minta nyusu, enggak gitu ya. Jadi pada suatu malam, ini udah tidur semua lah. Istrinya udah tidur, anaknya udah tidur. Mas Amin sendiri baru nerima tamu. Waktu itu ada tamu main, duduk di teras ya di situ malam-malam, dan ya mungkin karena udah malam, udah sekitar jam 11, tamunya itu pun pulang. Nah, begitu pulang, Mas Amin itu mau masuk ke dalam sana, mau masuk ke dalam rumah, mau masuk ke kamar. Dia tuh ke belakang dulu, cuci kaki dan yang lain-lain, terus sholat di tempat sholat di situ ya. Nah, ini kamar istrinya kan ditutup karena nyamuk takutnya pada masuk. Jadi Mas Amin nggak sempat ngelihat di dalam itu bagaimana. Udah kan, Mas Amin ke belakang. Begitu udah ke belakang, balik lagi, mau masuk ke dalam kamar, pintu dibuka, jegrek. Wah, istrinya tuh lagi sholat katanya waktu itu. Cuman karena ngadepnya ke sana, membelakangi lah gitu ya. Jadi membelakangi, oh istriku lagi sholat gitu kan. Dan akhirnya apa? Mas Amin pun masuk ke situ, masuk ke dalam kamar, rebahan lah pelan-pelan di kasur gitu ya, biar anaknya itu nggak terbangun. Dan sebelum kita lebih jauh dalam cerita, mohon izin numpang dagangan dulu sebentar aja. Bawang gorengnya biji, bawang goreng renyah, digoreng sendiri, kualitas premium, tanpa campuran apapun, tanpa campuran tepung, tanpa campuran ada micinnya, tanpa bumbu-bumbu, begitu ya, bener-bener bawang murni. Dan ya, untuk kawan-kawan yang berminat,
coba cek di bawah ini ya, bisa langsung dibeli di Shopee, di Tokopedia, di TikTok juga ada di sana. Bisa langsung cek sendiri. Untuk kawan-kawan yang kemarin sudah sempat memesan, terima kasih banyak atas pesanannya. Dan ya itu aja, kita lanjut lagi cerita dari Mas Amin tadi ya, cuman sebentar kan. Nah ini masuk rebahan lah di kamar di situ kan. Nah begitu udah rebahan, mulai nyadar, di istriku itu sholat apaan, pikir dia. Kok berdiri terus? Kok lama banget gitu ya. Nah perasaan udah ndak enak itu Mas Amin waktu itu. Waduh jangan-jangan gitu ya, jangan-jangan. Udah tak tungguin aja. Sampai 5 menit waktu itu. Emang bacaannya panjang banget, istriku nggak tipe yang seperti itu gitu. Hafal suratnya juga surat-surat pendek, bukan yang panjang-panjang. Kok lama banget nggak selesai-selesai sholatnya ya. Ditungguin ya itu udah 5 menit dan akhirnya Mas Amin kan bangun. Ini udah nggak beres ini, kok lama banget seperti ini. Dan pertama manggil dulu kan, Linda, gitu kan dipanggil. Itu diem aja, namanya lagi sholat gitu ya. Lin, kok sholatnya lama banget? Kok berdiri terus gitu? Kayak sholat mayit, kata si Mas Amin itu begitu. Kayak sholat mayit, itu diem aja. Dan aduh gitu, ya memang lagi sholat diajak ngobrol ya diem gitu. Cuman perasaanku itu beneran ndak enak deh. Akhirnya Lin, jangan bercanda lah begitu kan, kata si Mas Amin ya. Nah setelah itu si Mbak Linda itu badannya tuh gerak-gerak gitu ya, pundaknya itu kayak orang lagi ketawa gimana sih, kayak orang nahan ketawa gitu. Jangan gitulah, jangan ngeletek-ngeletek seperti itu. Sholat nggak boleh dipakai buat main-main, kata si Mas Amin begitu. Udah diiniin, dikiranya Mbak Linda mungkin tadi udah selesai sholatnya, cuman mau ngerjain doang atau bagaimana. Ternyata enggak, ditungguin lama lagi, ada 5 menit. Beneran ini anak itu kenapa sih? Akhirnya Mas Amin, ini kan posisinya kelihatannya tuh dari samping belakang ya. Akhirnya Mas Amin pun tadi udah balik ke kasur lagi, turun, mau ngecek. Ini sholat-sholatan kalau begini, ini ya dibatalin aja enggak apa-apa, pikir Mas Amin. Dia pun ngelongok ke arah depan mukanya begitu ya. Begitu ngelongok ke arah depan mukanya, itu muka istrinya. Memang itu muka istrinya, tapi mimiknya itu bukan banget, mimiknya itu beda banget. Jadi apa? Dia tuh menyeringai sambil matanya tuh melotot. Begitu Mas Amin ngelongok begini, matanya tuh ngelirik, mukanya tuh nggak berubah, masih tetap menyeringainya, ngadepnya tetap sama, mulutnya nggak berubah sedikit, cuman matanya doang yang ngelirik begini ke arahnya Mas Amin. Lin, jangan gitu, Lin. Akhirnya ditepuk-tepuk pundaknya kan, Lin, sadar, kata Mas Amin begitu. Lin, sadar. Nah, ini di depan yang buat sholat tadi, itu kan ada lemari yang ada cerminnya gitu ya. Mas Amin lagi nepuk-nepuk pundaknya begini kan, ngelihat di situ ya, memang nggak kelihatan full, kelihatannya itu cuma setengah doang. Nah, lagi ditepuk-tepuk begini pundaknya, Mas Amin ngelihat di bayangan itu, kamarnya Mas Amin kan udah pakai lampu tidur ya, jadi bukan yang jempret terang banget gitu, enggak. Ditepuk-tepuk, yang ditepuk-tepuk Mas Amin di dalam cermin itu bukan Mbak Linda, bukan seseorang yang lagi pakai mukena gitu, bukan, melainkan apa? Sosok pocong, kata sih. Astagfirullahaladzim, kok begini dilihatin, ini Mbak Lindanya itu masih begini aja, mukanya itu masih menyeringai dan matanya itu melotot. Akhirnya apa? Mas Amin terpaksa darurat ini kan. Mas Amin ke sana, dilihat anaknya itu masih tidur gitu. Ini dibuka pintunya. Pak, Bu, teriak-teriak manggil bapak sama ibu mertuanya gitu. Dan gak lama, kudak-kuduk bangunlah mereka. Apa Min? Ada apa Min? Linda Pak, Linda katanya. Linda kenapa? Biasa katanya begitu kan. Akhirnya bapak sama ibunya pun ke situ, ke kamar. Begitu ke kamar, Mbak Linda itu posisinya udah nggak berdiri lagi, tapi udah tidur di samping anaknya di situ. Masih pakai mukenah begini. Cuman ya begitu posisinya itu menyeringai, memang nggak berisik, nggak ketawa yang keras atau bagaimana itu. Dia tuh cuman diem aja, tangannya tuh posisinya masih sedekap begini ya, sambil tidur ngelihat ke atas.
masih menyeringai dan ngelirik. Yang ngelirik itu cuman matanya doang, mukanya tuh nggak nengok, cuman matanya doang itu ngelihat, yaitu ngelihat bapak sama ibunya masuk, sama Mas Amin masuk, itu dilihatin. Nah, bapak itu langsung ke sana mencet jempol kakinya, tep, dipencet sambil bapak itu baca-baca doa gitu kan. Nah, begitu dibacain, Mbak Linda itu matanya tiba-tiba merembrek dan badan yang tadinya tegang ini udah kembali lunglai gitu, udah mulai lemes lagi. Dan setelah itu Mbak Linda kayak kebangun. Ada apa Pak, Bu gitu. Bingung dia. Enggak apa-apa, cuma nengokin kamu, kata si bapaknya begitu ya. Mbak Linda pun malu gitu kan. Langsung dilepas itu mukenanya, ganti ini pakaian tidur gitu. Memang dari tadi juga udah siap. Akhirnya bapak sama ibunya, ya wis sudah, enggak apa-apa katanya begitu. Baca doa dulu sebelum tidur. Iya Pak. Bapak sama ibu pun keluar ke sana. Mas Amin sama Mbak Linda pun ngobrol. Kamu tadi kenapa? Ditanya sama Mas Amin kan. Aku enggak tahu Mas, kata si Mbak Linda. Aku beneran enggak tahu, aku enggak ingat apa-apa, kata si Mbak Linda. Kamu tuh tadi begini diceritakan ya begitu. Kamu itu seperti ini. Oh, cuman aku nggak ingat apa-apa ya Mas ya, kata si Mbak Linda. Dan akhirnya sudah nggak lama setelah itu tidurlah mereka. Nah, udah tidur. Ini sekitar waktu itu kan sekitar jam tamu itu pulang jam 11. Mungkin waktu itu sekitar jam setengah 12 malam. Mas Amin juga udah tidur. Istrinya pun tidur, mungkin capek ya. Jam setengah 2 pagi. Mas Amin itu kerasa istrinya itu, jadi saat mau turun itu kan ada goyangan di kasur di situ ya. Mas Amin pun bangun kerasa si Linda keluar turun tuh dari kasur. Mau kemana ya dia ya? Dia pun turun. Mas Amin melek begini cuman merhatiin mau kemana. Nah begitu turun kasur, Mbak Linda tuh kayak lari, setengah lari gedebak, buka pintu kamar juga. Istriku mau kemana sih gitu kan? Dilihatin Mas Amin kan masih di sana ya, masih tiduran. Bingung ini, anakku tak tinggal sendirian. Istriku keluar, kemana ya dia ya? Akhirnya apa? Mas Amin memutuskan, udah anaknya dikasih bantal, Mas Amin ngikutin tuh ke depan. Buka pintu depan juga si Mbak Linda, keluar di teras. Nah saat di teras, Mbak Linda itu berdiri, cuman berdiri di situ doang. Dia tuh kayak nyariin sesuatu, badannya itu kayak goyang-goyang begitu, kayak lagi nyariin sesuatu. Lin, kamu nyariin apa Lin? Mas, ada pocong Mas di sini Mas. Ngomong seperti itu, ada pocong Mas di sini Mas. Pocong gimana? Kata si Mas Amin ya. Beneran Mas, ada Mas. Tadi aku ngelihat. Kamu ngelihat dari mana? Kamu kan dari tadi tidur. Pokoknya aku ngelihat Mas. Aku ngelihat pocongnya itu berdiri di depan rumah, mau masuk Mas, katanya begitu kan. Di mana dicariin. Ya udah yuk masuk yuk. Nggak ada kata si itu ya. Nggak ada. Yuk masuk. Begitu Mbak Linda ditarik mau masuk, Mas Amin baru ngedeng. Di depan rumahnya itu kan ada jalanan kampung, tapi kecil. Meskipun di depannya itu ada kebonan, tapi jalanan itu tuh cuman ya buat mobil itu nggak muat, tapi papasan sepeda motor muat. Mas Amin ngelihat di seberang jalan itu ada pohonan pisang gitu ya. Di tengah-tengahnya itu memang bener ada pocong. Cuman Mas Amin ya udahlah diem aja, aku nggak perlu ngasih tahu istriku tak bawa masuk ke sana, tutup pintunya jegrek. Kenapa lagi ya? Ini dalam semalam 2 kali seperti ini. Kenapa Dik? Katanya. Aku tadi mimpi kali ya Mas ya, kata si Mbak Lindanya. Iya kayaknya kamu mimpi. Mimpinya mimpi apa? Kata itu kan. Aku itu mimpi Mas. Aku itu melihat ada pocong Mas di depan rumah Mas. Terus gimana? Ya udah, dia mau masuk. Aku takut dia ngambil ini si Lia, anaknya gitu ya. Aku takut ngambil si Lia. Jadi ya begitu langsung tak samperin. Sekarang tidur gitu ya. Iya mas. Nah akhirnya sudah. Mas Amin sama Mbak Linda pun. Mbak Linda itu kembali tidur udah merem begini ya. Nggak tahu sebenarnya dia udah tidur atau belum. Mas Amin sih berjaga. Waktu itu dia tuh memang ngantuk gitu. Mungkin kalau dimeremin begini 2-3 menit juga udah tidur. Tapi karena enggak lah aku waspada dulu ya. Barangkali terjadi lagi gitu.
Mas Amin pun akhirnya dikuat-kuatin masih melek begini. Saya liap gitu kan, aduh aku udah ngantuk banget padahal belum ada 10 menit waktu itu ya. Akhirnya Mas Amin itu udah ngantuk, sempat menjamin mata sebentar. Begitu buka mata, disitulah Mas Amin ngelihat memang ada pocong di kamarnya di situ, berdiri di pojokan di situ. Mas Amin langsung lompat kon, brut, turun kayak orang yang jatuh dari tempat tidur gitu, tahu-tahu gedebuk jatuh di bawah. Mungkin jatuhnya itu kencang suaranya. Si Mbak Linda pun kebangun, Mas, kenapa mas? Enggak apa-apa. Anaknya itu anteng tidur waktu itu. Udah Mas Amin pun bangun lagi, kenapa? Bapak mertuanya ngetok. Min, Lin, udah tidur belum? Ditanya sama bapak sama ibunya gitu kan. Belum pak gitu kan. Mas Amin pun bangun, bukain pintu, jegrek. Belum tidur katanya. Belum pak. Tadi bapak ngedenger ada orang jatuh, katanya kayak suara orang jatuh kata situ. Itu saya pak, kata si Mas Amin. Tadi ya mau tidur tapi jatuh dari tempat tidur pak gitu kan. Bukan Min gitu kan. Bukan itu kata si bapak. Bukan itu gimana pak? Ini malam ini kayak ada yang nggak bener, kayak ada yang nggak beres kata bapaknya. Nah, ini si Mbak Linda kan seperti itu. Jadi bukan hal baru buat bapaknya. Bapaknya sendiri akhirnya kan ya sebelumnya itu sempat berkonsultasi dengan orang-orang yang mungkin mengerti ya dengan hal seperti itu. Jadi dapatlah banyak informasi, dapat banyak ilmu dan sebagainya kayak gitu. Dan boleh dibilang bapak pun ya ikut-ikutan pinter gitu ya, meskipun ala-ala lah kata si Mas Amin begitu. Cuman ya begitu untuk nandangin Mbak Linda yang kayak gitu bapak itu tahu. Sementara Mas Amin itu ya baru setengahnya lah modal sabar kalau si Mas Amin ya. Nah waktu itu bapak bilang bukan gitu Min, bapak sendiri tuh ngerasain malam ini memang ada yang beda. Ada sesuatu yang mau masuk ke rumah ini kata si bapak. Masa pak? Iya, kata bapak begitu kan. Loh kok ini sinkron dengan apa yang diomongin Linda tadi. Linda kan tidur mimpinya seperti itu. Dibilangnya ini mau masuk ke dalam rumah, ini mau masuk ke dalam rumah. Kok sama dengan omongan bapak? Akhirnya kan dibuka juga yang tadi dialami oleh Mbak Linda. Iya pak, tadi Linda juga begini. Ya sudah. Mbak Linda kan masih di kamar di situ ya. Lampu udah dinyala-nyalain di ruang tengah. Tapi di kamarnya Mas Amin masih dibiarkan seperti itu biar nggak mengganggu anaknya yang lagi tidur. Takutnya lampu dinyalain jebret terang, anaknya kebangun kan. Nah mereka pun ya pagi buta itu ngobrol. Ada apa ya Min ya? Nggak tahu pak, saya juga nggak tahu katanya begitu. Nah wislah sebentar ya, bapak pun bangun dan bapak itu buka pintu depan jegrek. Dan bapak itu kayak melakukan sesuatu yang aneh di sana. Aneh dalam artian bapak itu ngomong sendiri. Intinya ya sudah, jangan ganggu, jangan masuk. Kalian punya tempat sendiri, kita juga punya tempat sendiri. Tolong jangan ganggu, jangan masuk-masuk ke rumah kami, kata si bapak itu. Dan ya sambil tangannya tuh begini kayak wus ngusir lah, intinya seperti itu ya. Mas Amin, oh bapak lagi begitu, cuman ya serem. Tadi aku ngeliat tuh di situ tuh, udah berdiri di pohon pisang. Dan akhirnya pagi itu, alhamdulillahnya nggak terjadi apa-apa sampai pagi gitu ya, nggak ada kejadian lagi. Mas Amin pun bisa tidur dengan pules. Akhirnya keesokan harinya kerjanya agak sedikit terlambat begitu ya. Dan pada malam selanjutnya Mas Amin waktu itu pulang agak sedikit sore karena ya itu tadi masuknya itu agak lumayan cukup telat, 8:30 lewat gitu. Tapi enggak apa-apa. Pulang sekitar jam 5:30 sampai rumah gitu ya. Begitu pulang langsung mandi dan sebagainya. Ini Mbak Linda pun normal seperti biasa sama anaknya, sama bapak sama ibunya di situ. Dan malam harinya, jadi Mbak Linda itu keluar. Waktu itu masih sore lah, baru sekitar jam 8. Dia keluar mau beli mie instan waktu itu. Keluar ke sana,
mau beli mie instan, mau telur apa, pokoknya buat cadangan lah kalau misal Mas Amin lapar malam-malam. Dia itu keluar. Nah begitu keluar, pulangnya nggak lama itu. Mas Amin kan di dalam sama anaknya. Mbak Linda begitu pulang, gedebuk, lari gitu kayak orang ketakutan. Motor pun nyetandarnya itu kedengeran dari jetrak gitu kan. Langsung ditinggalin, yaitu tadi lari kedebukan. Kenapa? Mas, di depan Mas, di depan katanya. Di depan apa? Di depan ada pocong Mas, pocong yang kemarin katanya. Pocong yang kemarin itu udah makin deket Mas, udah makin deket. Jadi dia itu berdirinya di depan rumah Mas Amin. Itu kan tadi ada jalanan yang kecil itu ya. Nah di sisi rumahnya itu ada pagar tanaman, tapi nggak full, cuman di bagian depannya doang, sampingnya itu enggak. Nah ini lagi berdiri di situ, di balik pagar tanaman tadi. Pagar tanamannya juga kalau misal orang dewasa itu ya perut di atasnya lah, lumayan cukup tinggi ya. Nah itu Mbak Linda melihat sosok tadi dan waduh, Mas Amin pun langsung keluar ke sana ya. Ya takut-takut tak berani-beraniin gitu. Padahal waktu itu kalau misal dianya nongol gimana ya pikirnya Mas Amin. Dilongok begini ndak ada apapun katanya. Di mana tadi ya, nanya begitu kan, Mbak Linda pun nunjukin di situ Mas tadi berdiri di situ. Dan akhirnya sudah masuk ditutup pintunya. Bapak sama Ibu pun mendengar obrolan itu lagi. Tapi Bapak itu diem aja waktu itu ya. Bapak itu langsung keluar ke depan, Mas Amin pun nggak ngikutin, udah nemenin Mbak Linda sama anaknya. Mereka pun akhirnya masuk ke kamar, siap-siap mau istirahat. Dan sekitar jam 9 malam, ini Mbak Linda sendiri udah tidur, anaknya juga udah tidur waktu itu. Mas Amin itu keluar ngecek bapaknya gitu, maksudnya tuh pengen ya ngobrol-ngobrol. Mas Amin juga belum terlalu ngantuk waktu itu ya. Akhirnya ngobrol-ngobrol sama bapak. Bapak pun cerita, iya Min, memang benar apa yang dibilang sama Linda. Jadi beberapa hari ini memang ada satu sosok yang mau masuk ke sini, mau masuk ke rumah ini. Cuman bapak sendiri juga tidak tahu, kata si ini ya. Kenapa ya, kata bapak begitu ya, kenapa ya, biasanya sih enggak gitu ya, mau masuk aja katanya. Cuman yang ini tuh enggak tahu, ini kayaknya lebih kuat, lebih gede gitu dari yang sebelumnya. Ya Linda kan begitu juga enggak cukup sekali ini, dia itu sebelumnya itu udah sering mengalami hal tersebut. Lah untuk yang ini kok kayaknya agak berat ya, kata bapak. Ada apa ya Min ya? Waduh, saya juga enggak tahu Pak. Mas Amin kan ya nggak ada hubungan apa-apa kayak gitu ya dengan itu. Min, kamu punya musuh enggak? Ditanya sama bapak. Musuh Pak, kalau musuh saya enggak punya Pak gitu kan. Di kantor ya biasa aja, pertemanan di kampung sini ya biasa aja Pak. Saya tuh enggak punya musuh. Oh ya sudah, kalau begitu bagus gitu kan. Emang kenapa Pak? Ya enggak apa-apa, barangkali itu kiriman Min gitu kan. Oh begitu ya Pak ya. Tapi enggak kok Pak, saya tuh setahu saya tuh enggak punya musuh sama sekali. Ya semuanya berteman, cuma enggak tahu kalau ternyata mereka musuhin saya juga enggak tahu, kata si Mas Amin. Oh ya sudahlah, enggak usah dipikirin gitu ya. Udah enggak apa-apa. Dan akhirnya apa? Mas Amin pun permisi, Pak. Saya permisi mau istirahat dulu Pak. Oh iya silakan Min. Akhirnya tidurlah si Mas Amin, istirahatlah dia. Udah istirahat, malam lagi tuh sekitar jam 1 pagi Mbak Linda itu kebangun. Mas bangun gitu, ngebangunin si Mas Amin. Kenapa Lin? Kenapa lagi Lin? Aku ngerasa tadi ada yang jalan-jalan di kamar Mas, kata si Mbak Linda. Cuman aku nggak bisa ngelihat, kata Mbak Linda. Waduh, kayak gini terus ya, kata Mas Amin. Kenapa ya? Akhirnya apa? Mas Amin kan ya karena kesel, capek juga dibegituin gitu. Dia pun akhirnya apa? Keluar kamar ke depan sana, buka pintu, jegrek ke area depan. Lin, kamu di sini aja ya. Mau kemana Mas? Aku tak keluar sebentar, katanya. Dia turun dari kasurnya ke sana ke depan, buka pintu. Begitu buka pintu, itu yang dihadapi sama Mas Amin langsung bener-bener itu kayak jarak 1 meter lah, di teras di situ.
berdiri sosok pocong. Mas Amin nggak diem aja, kaget bukan main, nggak bisa gerak, nggak bisa apa, saking takutnya mungkin ya. Mas Amin akhirnya cuma bisa nunduk. Tolong pergi, kata Mas Amin, tolong pergi. Aku ndak ada urusan sama kamu, aku ndak ada masalah sama kamu, kata si Mas Amin. Dan akhirnya apa? Pintu pun ditutup. Sosok itu masih ada di depan. Dan alhamdulillahnya Mas Amin akhirnya masuk kan. Ketakutan, keringat dingin, keesokan paginya Mas Amin itu sakit. Malam itu nggak diceritakan ke Mbak Linda. Cuman diem aja, udah tidur. Mas Amin tidur. Keesokan paginya dia sakit. Nah begitu sakit, didatengin sama bapak. Kenapa Min? Ada apa? Kamu ngalamin apa semalam? Mas Amin nggak cerita sama Mbak Linda, tapi cerita sama bapaknya. Aku semalam ketemu Pak sama sosok pocong yang mau masuk ke dalam rumah, kata si Mas Amin. Oh ya wis lah, kata bapak. Terus gimana Min? Ya udah, aku udah ngomong begini Pak. Ya sudah, kata bapak. Kita tunggu aja nanti. Dan alhamdulillah 2 hari demam itu Mas Amin pun sembuh, udah mulai normal meskipun badan itu masih lemes banget. Tapi setelah itu gangguan-gangguan dari sosok yang itu tadi itu tuh udah nggak datang lagi. Mbak Linda pun udah nggak ngomong aneh-aneh. Kehidupannya itu udah normal gitu ya. Gangguan-gangguan itu udah bener-bener hilang sepenuhnya. Mas Amin juga nggak tahu apakah sosok itu nurut omongannya Mas Amin atau mungkin ada pihak lain yang membantu atau apa. Dia nggak ngerti untuk masalah itu. Tapi yang jelas setelah hari itu alhamdulillahnya masalah tentang itu selesai. Cuman masalah Mbak Linda sendiri untuk masalah kesurupan atau apa itu masih terjadi, terutama saat dia baru datang ke suatu tempat yang baru, misalkan main ke tempat teman, ke tempat saudara yang sekiranya hawanya itu agak sedikit beda, itu berpotensi bikin Mbak Linda itu jadi itu tadi jaranan lumping gitu ya. Jadi itulah, jadi ngosek-ngosek, enggak, maksudnya itu jadi kerasukan. Tapi ya enggak selalu, cuman kalau misal tempatnya seperti itu, Mas Amin itu harus waspada. Bahkan apa? Di tempat wisata apapun itu ya. Kalau yang sekiranya angker atau apa, itu Mas Amin harus siapin tenaga ekstra buat itu tadi, nandangin istrinya si Mbak Linda. Kejadian itu sampai sekarang Mbak Linda masih, cuman nggak sering banget gitu ya. Oh, berapa bulan sekali ya, bisa jadi setahun 2 kali kayak gitu. Itu aja satu cerita dari Mas Amin di Karawang sana. Terima kasih banyak Mas Amin. Cerita yang nggak terlalu panjang, tapi semoga tetap bisa menghibur kawan-kawan semua menjelang akhir pekan ini ya, gitu ya. Itu aja. Sekali lagi terima kasih Mas Amin atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya, apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji, tentu saja tak lupa terima kasih atas pesanannya. Untuk kawan-kawan yang belum sempat memesan, ditunggu tentu saja pesanannya. Dan itu aja doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua. Semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.